Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang terhadap yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya merenungkan bacaan dari perikop Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17, di mana awal kata sampai dengan penutupan itu merupakan suatu perintah. Perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi, bahkan saling mengasihi terhadap sesama, siapapun dia, baik saudara maupun bukan saudara. Nah, ketika saya merenungkan ini, saya masuk dalam suatu keluarga, ya, dalam keluarga saya. Ketika saya diperintah oleh ayah saya atau oleh ibu saya, atau kakak atau adik saya juga minta tolong, seringkali saya merasa kok terus-terusan saya ya gitu. Nah, setelah saya merenungkan ayat ini, perikop ini, sungguh luar biasa ternyata ya. Kalau saya mau melakukan perintah dari apa yang diperintahkan ayah kepada saya, maka saya akan dianggap sebagai sahabat ayah saya. Saya bisa ngobrol dengan dia, saya bisa bercanda dengan dia. Dan ternyata di perikop ini sungguh-sungguh Tuhan Yesus menghendaki. Kenapa? Kalau saya melakukan perintah Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu melakukan perintahku sama seperti aku melakukan perintah Bapa. Dan kamu tidak akan aku anggap sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Sungguh luar biasa, Tuhan Yesus akan memberikan sukacita yang penuh. Ya. Bagaimana saya merenungkan ini? Kalau saya hanya melakukan perintah dari ayah saya saja, saya bisa merasakan sukacita. Tetapi Tuhan Yesus akan memberikan sukacita yang penuh, yang luar biasa. Dan perintahnya adalah melakukan perintah mengasihi sesama. Saya pernah melakukan, rasanya suatu kali pada siang hari, ya, jam 12 lewat, saya pulang dari
supermarket kecil ya, saya beli minuman, ada 2 botol. Saya pikir kalau saya pulang nanti saya minum, waduh enak, seger gitu ya. Tapi di tengah jalan saya melihat ada seorang bapak tua. Ya. Bapak tua duduk di bawah pohon. Mending pohonnya rindang. Enggak, cuman daun beberapa gitu ya. Kasihan dia kepanasan. Lalu saya deket itu bapak. Saya bilang, Pak, ini saya bawa minum. Maukah Bapak minum sama saya? Mulanya dia liatin saya. Ya ada kecurigaan gitu kan. Saya bilang, Pak nggak apa-apa, ini masih tertutup. Mari saya bukakan. Ya, saya bukakan tutup botolnya, saya berikan kepada dia. Lalu dia belum mau minum juga. Akhirnya ya saya pikir kalau saya ikut Yesus harus seperti orang gila ya. Karena Yesus pun mau mati di kayu salib terhadap orang-orang yang tidak mengenal dia. Nah, lalu saya bilang, Pak ini saya buka juga buat saya. Ya, saya ajak, Pak, tos, dia nggak ngerti tos itu apa. Saya bilang botol Bapak sama botol saya diaduk, saya bilang gitu. Lalu diaduk, ya. Lalu dia minum. Saya tanya, Bapak pulangnya jauh katanya. Kalau Bapak mau ngadem, itu di seberang ada masjid, saya bilang begitu. Lalu dia tanya saya, Ibu juga ke situ? Saya bilang, enggak Pak, saya ke gereja. Gereja saya juga nggak jauh dari sini, saya bilang. Gereja saya orang Katolik, saya bilang gitu. Lalu dia minum dan ada beberapa lembar ya uang yang nggak banyak. Ya. Saya berikan untuk dia ongkos. Di situ saya merasa kekurangan saya bukanlah suatu halangan untuk berbagi. Ya. Karena berbagi senyum pun itu sudah jadi menyenangkan orang lain. Nah ini sesama, bahkan lain agama. Ya. Saya yakin dan percaya, Yesuslah yang memilih saya supaya saya pergi dan berbuah. Ya. Dan buahnya itu tetap, artinya apa? Tetap ranum, tetap menggiurkan untuk orang lain. Supaya dia tahu siapa yang saya ikuti. Jadi buahnya adalah buah evangelisasi. Buahnya adalah buah pewartaan. Di mana saya mengakui bahwa saya adalah orang Katolik. Bahwa saya adalah orang yang masuk ke gereja. Dan tidak usah malu-malu. Karena Yesuslah yang memilih saya. Bukan saya yang memilih dia. Dan saya harus berbuah. Dan di situ saya merasakan perikop ini sungguh mengena. Perintah dari Tuhan Yesus. Kalau saya melakukan, kuncinya adalah apakah saya mencintai dia? Apakah saya sungguh mencintai Yesus? Karena kalau saya sungguh mencintai Yesus, maka apapun yang diperintahkan kepada saya akan melakukan dengan senang hati, dengan sukacita. Dan bagaimanakah sukacita yang penuh itu saya rasakan? Ketika saya pulang ke rumah, begitu saya buka pintu, saya lihat gambar Yesus ya, di rumah saya begitu besar. Saya langsung merasakan bagaimana sukacita itu yang penuh. Saya langsung melihat gambar Yesus, saya mengatakan, Yesus, Engkau memberikan sukacita itu penuh kepadaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, luar biasa, firman-Mu hidup. Sehingga saya tentunya ingin tetap taat dan setia melakukan firman-Nya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, sungguh terima kasih Bapa. Engkau telah memberikan Yesus yang memerintahkan kami untuk taat melakukan perintah-Nya, yaitu mencintai, mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, kuasa Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk kami benar-benar bisa melakukannya. Sehingga kami juga boleh mendapatkan upah yang berasal daripada-Mu, yaitu sukacita yang penuh. Kami percaya Bapa,
Engkau akan memberkati kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada, karena Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.